Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Lawson Nathan. Di hari Minggu yang cerah ini kita mau dengar firman Tuhan. Dan kali ini kita semua masih berkumpul ya. Tapi semuanya cowok nih adik-adik, yaitu Nielsen, Gleason, dan Daniel. Karena 3 teman kita sudah naik ke remaja. Nggak apa-apa, yang penting kita bersehati. Karena kata Tuhan Yesus, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan Yesus hadir. Ya, baik adik-adik, hari ini kita nanti mau belajar ayat hafalan, yaitu diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu, yaitu Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yes. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau masuk dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di hari Minggu, kami boleh dipanggil Tuhan untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong Lawson Nathan, dan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lawson mau menyampaikan satu tema, yaitu Musa diutus oleh Tuhan. Adik-adik, pada zaman itu ketika bangsa Israel ada di Mesir, sekian lama mereka ditindas, mereka sudah tidak tahan. Lalu mereka ingat pada Tuhan. Lalu mereka berteriak-teriak pada Tuhan. Mereka berseru-seru pada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami mau ya Tuhan mengikut Engkau. Kami mau Tuhan dilepaskan dari tempat yang sangat menderita ini. Karena di Mesir pada waktu itu juga dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah adik-adik. Mereka berseru-seru pada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar teriak bangsa Israel. Maka itu adik-adik, kalau kita mau berdoa ya kepada Tuhan, kita harus dengan sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, kita susah adik-adik, ekonomi susah, adik-adik juga sekolah dari rumah, masih online, ya, orang tua harus bayar pulsa, kuota mahal, adik-adik, jangan lupa berserulah pada Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Seperti bangsa Israel ini, mereka berteriak, berseru, dan Tuhan Allah mendengar seru mereka. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan ingat kepada Musa. Musa yang pada waktu itu sudah meninggalkan Mesir. Ketika dia membunuh bangsa Mesir itu, dia meninggalkan Mesir dan Musa tinggal
jauh dari Mesir. Dia meninggalkan Mesir. Dia ke tempat yang jauh, yaitu di Midian. Dia tinggal dengan mertuanya. Ketika Musa meninggalkan Mesir itu berumur 40 tahun. Dia tinggal di mertuanya di Midian itu. Ya, ditugaskan sebagai apa dia? Sebagai penjaga domba, kambing, ternak daripada ayah mertuanya. Berapa lama adik-adik dia mengembalakan domba di sana? Bukan 4 tahun adik-adik. Dia itu diminta 40 tahun. Dia menjaga kambing domba ayah mertuanya selama 40 tahun. Pikirkan aja adik-adik. Kita bayangkan. Kalau jaga domba ya seminggu kita udah nggak tahan. Tapi ini bukan 4 tahun. Tetapi 40 tahun. Waktu dia menjaga domba itu berumur 40 tahun. Ditambah lagi 40 tahun. Dia udah 80 tahun usianya Musa. Tetapi Tuhan Allah memilih Musa. Ya adik-adik, Musa dipersiapkan. Di situ Tuhan Allah mengajar pada Musa untuk bersabar adik-adik. Bersabar tinggal di Midian itu. Dia dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk dipakai Tuhan Allah. Dan pada suatu waktu, waktunya sudah tiba. Ya, waktunya sudah tiba untuk Tuhan Allah memanggil Musa. Pada suatu waktu Musa sedang menjaga domba di pegunungan, jauh di padang gurun ini, pegunungan. Dia jaga domba, mengembalakan domba kambing itu. Ya. Waktu dia di sana di Gunung Horeb itu, dia lihat dari kejauhan ada semak belukar yang menyala. Semak belukar yang menyala, tetapi dia heran kok tidak terbakar. Semak belukar itu tidak terbakar. Lalu dia karena heran, dia ingin tahu, dia menghampiri semak belukar itu. Ketika dia dekat, mau tahu, dan dia dengar suara dari Tuhan Allah. Musa, Musa, lepaskanlah kasutmu, karena di mana engkau berdiri, di situ tempat itu suci adanya. Musa begitu kaget dengar suara Tuhan Allah. Lalu dia lepaskan kasutnya, lalu dia berlutut, dia menyembah kepada Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah mengatakan pada Musa, Musa, udah saatnya, udah waktunya engkau harus pergi ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi apa kata Musa adik-adik? Dia menolak panggilan Tuhan Allah. Sampai 5 kali dia menolak. Ya, sampai 5 kali. Padahal yang meminta Musa pergi, diutus pergi ke Mesir itu adalah Tuhan Allah. Dia menolak 4 kali, dan yang terakhir 5 kali dia bilang, kata Musa, jangan aku, Tuhan Allah, suruhlah orang lain. Tapi Tuhan Allah sangat bersabar. Tuhan Allah yang kita percaya itu sangat bersabar. Maka itu kita suka mengatakan Tuhan Allah panjang sabar adanya. Ya, adik-adik. Kemudian akhirnya Tuhan memberi tugas itu yang sulit itu kepada Musa. Tetapi jangan lupa adik-adik, kalau kita diberikan tugas yang sulit, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memimpin, dia tetap menyertai, menolong Musa. Nah, akhirnya kata Musa, saya nggak pandai berbicara waktu tolakan yang keempat itu. Kata Tuhan Allah, engkau bisa meminta tolong pada Harun adikmu, karena Harun pandai berbicara. Akhirnya Musa minta lagi, apa yang harus aku tunjukkan kepada orang-orang Israel di sana? Engkau bisa membawa tungkat Tuhan ini. Tungkat Tuhan engkau bisa bawa untuk tunjukkan kepada bangsa Israel di sana. Akhirnya Musa tunduk kepada perintah Tuhan dan dia mulai pergi ke Mesir. Dia minta izin kepada papa mertuanya dan dia pergi ke Mesir. Ya, dia pergi ke Mesir. Akhirnya
di tengah jalan, di perjalanan menuju Mesir itu dia ketemu dengan Harun. Dan akhirnya dijelaskan oleh Musa pada Harun. Akhirnya Harun mau juga berserta dengan Musa masuk ke tanah Mesir itu. Dan akhirnya apa adik-adik, di situ Musa mengumpulkan para tua-tua bangsa Israel. Orang-orang tua di sana, para tua-tua itu ya dikumpulkan. Memang tua-tua di sana udah cukup menderita. Begitu Musa datang, dia mau mendengarkan apa kata Musa, tetapi dia minta tanda. Dia masih belum percaya penuh pada Musa. Akhirnya Musa memberi tanda. Dia lempar tongkat Tuhan itu, dia lempar, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Setelah menjadi ular, akhirnya oleh Musa dipegang bagian ekor ular itu kembali menjadi tongkat Tuhan. Kemudian Musa kasih tanda yang kedua. Dia masukkan tangannya ke dalam jubahnya. Waktu dikeluarkan tangannya penuh dengan luka, penyakit kusta. Ya, tangannya menjadi luka ya karena kusta. Kemudian oleh Musa dimasukkan lagi ke dalam jubahnya. Dia keluarkan tangannya, akhirnya sembuh. Tangannya sembuh. Akhirnya para tua-tua itu percaya kepada Musa. Nah, di sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Allah menyertai Musa. Tuhan Allah menyertai Musa dan Tuhan Allah menolong Musa untuk tugas yang dihadapi. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita daripada Lause. Jangan lupa adik-adik, ketika kita dalam keadaan susah, ingatlah pada Tuhan Allah, pada Tuhan Yesus. Kita berseru, kita berdoa. Ketika kita diberikan tugas oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus, kita harus belajar taat. Taat seperti Musa mau pergi ke Mesir. Kita belajar taat, patuh akan pimpinan Tuhan. Ya, itu saja cerita Lause di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian sebelum kita membaca ayat hafalan di pagi hari ini. Saya mau ikut Yesus, pujian yang indah. Saya mau ikut Yesus. Biarlah kita mau ikut Tuhan Yesus seperti Musa. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pujian yang indah ya. Kita mau tetap ikut Yesus. Ya. Sekarang kita mau belajar menghafal ayat Alkitab yang hari ini diambil dari Yesaya
pasal 41 ayat 13. Ya. Kita baca bersama-sama dari Yesaya 41 ayat 13. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, itulah ayat hafalan Alkitab pada minggu ini. Biarlah kita mau tetap memegang tangan Tuhan, dan jikalau kita takut, jangan khawatir, Tuhanlah yang menolong kita. Biarlah kita mau tetap di dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam doa adik-adik. Kita mengakhiri ibadah pada minggu ini. Ya Bapa dalam surga Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami lemah adanya. Kami tidak kuat Tuhan menjalani hidup ini di dunia ini kalau tanpa Tuhan. Kami mau minta pertolongan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memegang tangan kami, dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Tuhan, kami mau berserah pada Engkau. Kami mau tetap ikut Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami di masa-masa pandemi ini. Biar kami dilindungi, disertai Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah dan memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baiklah sampai di sini adik-adik ibadah kita di hari Minggu ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi dengan Lause April. Karena minggu depan kita bergabung dengan Kepembri Kemurnian. Ya, baik adik-adik, kita akhiri dan langsung mengatakan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin.